Korupsi yang saya tahu itu kan memakai uang yang bukan hak miliknya, Pak. Terus benar nggak sih, Pak? Atau bagaimana sih sebenarnya arti daripada korupsi itu yang lebih luas? Sebetulnya artinya itu nyolong ya. Korupsi itu pantas nggak disebut budaya Indonesia, Pak? Saya kira kurang tepat kalau budaya ya. Kebiasaan barangkali ya. Kebiasaan yang timbul karena kesempatan. Assalamualaikum pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Dorce Gamalama dalam acara Dorce Show. Pemirsa, berbicara masalah korupsi, di mana-mana saya lihat orang dengan segala cara ingin menghalalkan apapun yang dia bisa dengan melalui korupsi. Mungkin korupsi, manipulasi dan sebagainya. Kalau sudah bicara korupsi ini, akhirnya kita berpikir akan jadi apa negara kita ini kelak nantinya kalau ada orang-orang yang seperti ini. Nah pemirsa, untuk bincang-bincang kita pada malam ini, kebetulan saya kedatangan seorang tamu, yang tamu kita ini mempunyai satu kekhasan yang mungkin kita sudah tahu. Baiklah, kita panggilkan saja Kang Hari Rusli. Silakan Kang Hari. Kang Hari, ini Kang Hari kan sebenarnya tamu saya untuk duduk di sini. Kenapa kok tiba-tiba Kang Hari main di situ? Dan si Doni ini kemana, Doni? Saya mesti jawab atau Iya, gimana? mangga tuh. Kenapa kok ada di situ? Kalau saya jawab dalam bahasa Sunda, aku mah aing weh. Ya ini saya ingin masuk ke Guinness Book of Record. Oh gitu. Jadi bukan penjabat aja dong yang bisa korupsi. Ya. Pemusik juga bisa korupsi. Oh, begitu nah, ya? pemusik satu-satunya pemusik yang koruptor adalah saya, nanti masuk ke Muri. Udah. Kenapa? Ya. Banyakan korupsi loh. Kemana kamu? Selamat malam Kang Hari, selamat datang, makasih. Pemirsa dan penonton, kita kasih tepuk tangan lagi sekali lagi untuk Kang Hari. Kang Hari, saya sangat senang sekali dengan lagu tadi. Saya tahu itu lagunya spontan. Kita langsung aja kepada segmen pertama Kang Hari ini, kita santai aja. Naik apa tadi sini Kang? Tadi sih sebetulnya mau naik kapal terbang, tapi terlalu mahal. Sudah naik lagi 60%. Udah naik, jadi nggak jadi. Terus naik kereta api ternyata juga terlalu mahal. Akhirnya saya ngojek gitu, pakai ojek ke sini. Tapi itu bohong gitu. Korupsi biasa. Baiklah Kang Hari, kita langsung aja ke segmen pertama, pertanyaan pertama. Kang Hari, bagaimana perasaan Kang Hari kalau mendengar atau melihat tindakan korupsi ini, Kang? Wah ya sedih ya. Masalahnya hampir di seluruh ini juga, kemarin aja teman saya juga korupsi itu. Orang Amerika. Dia menyelidiki partai di sini, bukan partai, menyelidiki politik, hal-hal politik. Ya termasuk juga partai-partai, kan partainya udah 60 nih. Terus dia korupsi, dia bilang di kalimat pertama penelitiannya, Indonesia terletak di Asia Tenggara dengan penduduk 600 juta. Kan udah korupsi itu mestinya 200 juta. Dia bilang 600 juta. Terus teman saya bilang, kok ini 200 juta? Orang Amerika bilang, enggak, 600 juta. Dari mana kamu tahu? Ya partai A klaim 50 juta, partai B 50 juta, partai C 50 juta, jumlah-jumlah 600 juta tuh. Offset 400 juta kemana? Karena partai A klaimnya 40 juta, partai B 40 juta. Ini semuanya berjuta-juta. Tapi korupsi sedih lah, janganlah. Mendingan juga makan daripada korupsi. Tapi pernah nggak sering ada terjadi di sekitar Kang Hari sendiri masalah korupsi ini? Misalnya mungkin Kang Hari sendiri pernah korupsi? Saya pernah korupsi. Korupsi, Jujur ya? korupsi dari istri saya. Pura-pura aja gitu. Tapi kalau Kang Hari sendiri emang punya kesempatan untuk korupsi? Kalau Kang Hari sendiri besar nggak untuk bagaimana gitu? Ayo. Kalau dikasih kesempatan untuk korupsi, insya Allah tidak, insya Allah iya. Loh, bingung. Saya kira gini, masalahnya adalah memang moral dan mental gitu. Masalahnya pada saat kita bukannya membandingkan generasi dengan generasi, tapi ada satu saat ketika transfer teknologi tinggi kemari, itu bukan biasanya banyak yang tidak dikenali budayanya. Dan kalau orang bilang KKN, saya lebih jemput NKK. Karena awalnya nepotisme dulu, baru kolusi, baru korupsi gitu. Nepotisme sendiri sebetulnya kan ada di budaya kita, di budaya Jawa, keluarga itu nomor satu dan sebagainya. Tapi beberapa nilai yang memang tidak up to date sebetulnya ditinggal, tidak dimasukkan dalam kehidupan sekarang, tapi memang harus selalu ada, harus dirawat.
Tapi beberapa nilai baru yang rancu masuk sehingga nilai yang lama seperti keluarga nomor 1 itu terangkat juga ke atas. Jadi akhirnya ya nepotisme. Dari nepotisme mulai lagi korupsi, mulai korupsi. Gitu. Untuk membicarakan omong-omong ini, kebetulan kita juga mempunyai seorang tamu yang mungkin beliau lebih mengerti tentang budaya korupsi. Beliau ini adalah mantan Hakim Agung, kita sudah tahu semua, dan beliau sangat berani sekali. Kita panggilkan saja Bapak Adi Handoyo. Kami persilakan Pak Adi. Selamat malam Pak. Selamat malam. Silakan duduk. Bagaimana keadaannya Pak Adi, sehat? Alhamdulillah. Saya doakan Pak Adi selalu Mudah-mudahan. sehat, panjang umur Pak. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan Pak Adi. Korupsi yang saya tahu itu kan memakai uang yang bukan hak miliknya Pak. Terus benar nggak sih Pak? Atau bagaimana sih sebenarnya arti daripada korupsi itu yang lebih luas? Sebetulnya artinya itu nyolong ya. Beda Nyolong sama rampok, uang Pak, ya, nyolong uang milik negara untuk kepentingan supaya dia bisa kaya begitu. Harta Kalau ya? korupsi waktu, Oh, Boleh? korupsi waktu boleh. oh boleh. Oh, Tapi itu tercela. Ayo kita korupsi yuk. jadi Tidak hukumnya akan tercela tercela. ya. Terus kira-kira budaya korupsi itu pantas nggak disebut budaya Indonesia Pak? Saya kira kurang tepat kalau budaya ya. Kebiasaan barangkali ya. Kebiasaan yang timbul karena kesempatan. Kesempatan itu bisa alami, bisa karena ada peraturan yang memang memungkinkan untuk timbulnya kesempatan itu. Jadi biasanya peraturan juga tidak memungkinkan, tapi mungkin aja terus Pak ya. Nah itu juga. Peraturan yang juga dibuat. jelas itu ada peraturan yang memungkinkan untuk orang melakukan tindak pidana korupsi. Seperti peraturan perjalanan dinas ya. Itu diatur pakai lamsam. Lamsam, 1 hari dikasih uang segitu, itu namanya lamsam. Itu untuk bisa nginep di hotel berbintang, itu biasanya itu ditambah harinya gitu kan. Sebab kalau hanya misalnya dia melakukan perjalanan dinas 2 hari, diberi 2 hari betul, itu cukup untuk nginep di Hotel Melati. Nah, jadi ada kolusi juga dengan bendaharawan kantornya ya, ditambah harinya sampai 5 hari agar bisa nginep di hotel berbintang. Padahal gitu. cuma 2 hari tetap yang Tetap yang dilakukan 2 hari. 1 Padahal hari di sana sudah juga selesai biasanya Pak ya. 1 hari selesai, bahkan Bahkan nggak pergi juga pernah. enggak, kalau pergi tetap. Cuma di sana pun itu pejabat itu diservis kan oleh anak buahnya, atau jadi nggak Jadi keluar uangnya uang, keluar juga ya? nggak keluar uang. Nah ini untuk membayar, untuk mengservis penjabat, uangnya juga korupsi juga gitu kan. Iya pasti dapat dari Kanan korupsi. kiri korupsi Berarti untuk Nah, betul betul. dia sendiri nggak keluar uang dong Pak dari Jakarta itu misalnya ke daerah Buat itu? oleh-oleh. Oh gitu. kadang-kadang oleh-oleh malah enggak, langsung kirim gitu. Menurut Kang Hari bagaimana, benar nggak sih istilah budaya korupsi ini? Saya kira saya setuju juga sama, malu juga disebut budaya korupsi ya, kayaknya nggak segitu hancur lah masyarakat Iya, kita betul. ya. Jangan selalu pesimis segitu hancur. Memang banyak sekali sudah, artinya kita sudah terbiasa dengan, kita sendiri sudah terbiasa kalau di stop polisi, sudah terbiasa dengan dulu dengan bayar gitu, sudah terbiasa. Terus ngurus KTP Ngurus KTP. lebih mahal sedikit, kita sudah terbiasa. Ada permaknaan orde baru yang Biar masih cepat. hidup di sini gitu, Iya. permaknaan yang masih hidup terus ya kayaknya biasa aja kita bayar lebih. Sebetulnya kan harusnya kita sendiri juga jangan bayar lebih, jangan nyogok. Tapi kadang-kadang ya Kita coba Ya. cari jalan pintasnya aja kan. Nah, itu dia. Tapi Pak, kalau penjabat suka ngurusin ini itu kan suka dapat atau minta komisi. Wajar dong orang kerja harus dapat komisi, Pak. Ini bagaimana, Pak? Apa sama juga dengan korupsi? Misalnya saya bantuin Pak Adi, ya tentunya Bapak juga harus tahu saya mesti dikasih komisi dong. Iya, cuma jangan diminta sebelum urusannya selesai. Ya, jangan diminta harus memberi komisi. Sebaiknya setelah selesai urusannya, nah itu kalau diberi diterima. Gitu itu yang tidak ada sangkut pautnya dengan mental korupsi. Ya. Kang Ari, menurut saya yang namanya korupsi itu berkaitan dengan moral.
Jadi kayaknya pembentukan moral ini yang paling penting. Bagaimana dong berarti moral bangsa kita yang udah nggak beres begitu? Saya kira ya bukan nggak beres, tapi memang ada dekadensi, ada degradasi moral dan sebagainya.